Halo Budi Martani dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dasar pengenaan pajak atas PPN, PPNBM. Nama saya Natasha Emerald dan nanti ada teman-teman saya yang terdiri dari Ruth Agustini, Stephanie Maya Dewi, Helen Novita, dan Sofia Dwiva. Oke, jadi overview dari presentasi kami ini, yang pertama itu adalah DPP yang dikenakan atas dasar harga jual, lalu yang kedua atas dasar penggantian, yang ketiga atas dasar nilai impor, yang keempat atas dasar nilai ekspor, dan yang kelima atas dasar nilai lain. Oke, yang pertama itu adalah DPP atas dasar harga jual. Jadi DPP ini adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Lalu yang tidak termasuk pada bagian ini adalah PPN yang dipungut menurut UU, karena kita ingin mencari DPP yang akan dikenakan PPN sehingga nilai PPN-nya tidak perlu kita kurangkan, dan juga potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu biaya-biaya yang merupakan unsur harga jual ini terdiri dari biaya pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi. Lalu kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada contoh soal pertama itu perusahaan menjual tablet dengan harga 10 juta dan biaya angkutan 1 juta, maka DPP-nya langsung ditambahkan menjadi 11 juta. Lalu yang kedua, misalnya perusahaan menjual tablet dengan harga 10 juta, lalu dia memberikan diskon harga 1 juta sehingga DPP-nya menjadi 9 juta. Boleh dikurangkan karena diskon ini tidak dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga, misalkan diketahui harga termasuk PPN adalah 11 juta. Jika kita ingin mengetahui DPP-nya saja, maka kita dapat membagi 11 juta tadi itu dengan 110%, karena nilai PPN itu 10%, sehingga kita dapatkan hasil 10 juta. Lalu yang kedua adalah DPP atas dasar penggantian. Jadi DPP ini adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Jadi bedanya tadi itu barang, yang ini jasa. Lalu yang ada juga karena ekspor jasa kena pajak dan juga ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Jadi contoh dari barang kena pajak tidak berwujud ini adalah hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Lalu yang tidak termasuk adalah PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak sama seperti tadi. Lalu contoh soalnya, misalnya perusahaan menyewakan ruangan untuk gudang dengan harga 20 juta. Maka kita langsung dapat mencatat DPP 20 juta dan sehingga jika kita ingin mencari PPN-nya tinggal dikalikan dengan 10% dan kita dapatkan hasil 2 juta. Lalu contoh kedua, misalnya diketahui perusahaan menerima uang atas sewa ruangan sebesar 22 juta, sudah termasuk PPN. Maka jika kita ingin mengetahui DPP-nya saja, kita dapat membagi 22 juta tadi itu dengan 110%, sehingga kita dapatkan hasil 20 juta. Selamat siang kepada Ibu Dwi Martani dan teman-teman semuanya. Sebelum melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Sirait, dan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar pengenaan pajak mengenai nilai impor. Nilai impor itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan dari bea masuk ditambah dengan pemungutan pajak lainnya yang dikenakan pajak, di mana perhitungan itu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan kepabean BKP. Yang tidak termasuk ke dalam nilai impor itu sendiri adalah perhitungan PPN lainnya ataupun PPNBM lainnya. Sehingga berdasarkan definisi tersebut kita dapat mengetahui nilai impor adalah hasil penjumlahan dari harga impor ditambah dengan bea masuk. Dan untuk mengetahui PPN itu sendiri dapat mengalihkan tarif sebesar 10% dikali nilai impor. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas contoh soal. Kita akan mencari PPN-nya. Untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama-tama kita harus mencari CIF-nya terlebih dahulu. Untuk mencari CIF, kita dapat menjumlahkan bahan baku ditambah freight ditambah assurance, yaitu sebesar 20.000 US dollar ditambah 30.000 US dollar ditambah 1.000 US dollar sama dengan 24.000 US dollar. Untuk menghitung bea masuknya, kita tinggal mengalihkan 10% dikali CIF. 10%-nya tadi telah kita dapatkan dari informasi di soal, yaitu menghasilkan 2.400 dolar. Untuk menghitung nilai impornya berdasarkan definisi nilai impor itu sendiri, yaitu CIF ditambah bea masuk, yaitu sebesar 24.000 ditambah dengan 2.400 sama dengan 26.400. Namun di sini nilai impornya masih dalam US dollar,
Sehingga kita akan mengalihkan kurs KMK terhadap nilai impornya, yaitu 9.800 dikali 26.400, dan kita mendapatkan hasil 258.720.000 rupiah. Dan untuk menghitung PPN impornya sendiri, kita dapat mengalihkan tarif dikali nilai impor dalam rupiah tadi dan mendapatkan PPN impor akhirnya sebesar 25.872.000. Sekian dari saya. Untuk DPP selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai ekspor pajak adalah nilai berupa uang dan nilai yang tercantum dalam dokumen PEB. Tarif PPN ekspor adalah 0% dan dikenakan pada ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, berikutnya adalah contoh soal PPN ekspor. PKP Stefani Corporation melakukan ekspor barang kena pajak ke Jepang dengan nilai ekspor 100.000 USD, freight sebesar 10.000 USD, dan insurance 3.000 USD. Kurs KMK yang berlaku sebesar Rp13.500 dan kurs spot sebesar Rp13.600. Faktur dan dokumen telah diselesaikan bersamaan dengan pengiriman barang dan PPN keluaran 0. Nah, dari contoh soal ini kita bisa melihat bahwa dasar pengenaan pajak dari ekspor ini adalah nilai ekspor sebesar 100.000 USD, kemudian freight-nya sebesar 10.000 USD, dan insurance 3.000 USD. Nah, jadi jawabannya adalah kita pertama-tama menghitung cost freight dan insurance dalam rupiah dulu menggunakan kurs KMK dikalikan dengan Rp13.500. Kemudian kita totalkan semuanya, kita mendapatkan CIF dengan total sebesar Rp1.525.500.000. Kemudian PPN ekspor dengan tarif 0% dikalikan dengan CIF-nya, kita mendapatkan pajak ekspor PPN yang terutang sebesar Rp0. Selamat siang Budi dan teman-teman. Nama saya Sofia. Di sini saya akan membahas tentang DPP nilai lain dalam PPN. Jadi apa saja yang menjadi DPP nilai lain PPN? Pertama, ada untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, di mana dasar pengenaan pajaknya berupa harga pokok penjualan (HPP) dan dikenakan tarif 10%. Kedua adalah untuk BKP yang awalnya bukan untuk diperjualbelikan, di mana dasar pengenaan pajaknya berupa harga pasar wajar. Ketiga, untuk penyerahan pusat cabang atau antar cabang, DPP-nya berupa harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor dan dikenakan tarif PPN 10%. Jadi kemarin saya baru menemukan di sumber lain ada yang menyatakan bahwa untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma DPP-nya itu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor, sedangkan untuk penyerahan pusat cabang atau antar cabang DPP-nya berupa KPP. Jadi mungkin kalau ada yang saya tulis di sini salah, tolong klarifikasi ya. Selanjutnya DPP nilai lain selanjutnya berupa untuk penyerahan kepada pedagang perantara, di mana dasar pengenaan pajaknya berupa nilai kesepakatan kepada pembeli. Kelima, untuk penyerahan melalui juru lelang, di mana DPP-nya harga lelang, dan untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan dan biro pariwisata, DPP-nya itu jumlah tagihan dikenakan tarif 10%, dan khusus yang ini pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi sebenarnya pembahasan nilai lain PP ini sebenarnya belum berakhir, dan kelanjutannya akan dibahas oleh Novita. Selamat siang Budi dan teman-teman, nama saya Helena Vita. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai tarif dasar pengenaan pajak nilai lain. Nah, untuk penyerahan emas perhiasan seperti yang diatur dalam PMK nomor 30 tahun 2014, tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% dari harga jual atau nilai penggantian.
Sementara untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalamnya terdapat tagihan biaya transportasi, tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% dari nilai yang seharusnya ditagih. Nah, contoh soal di sini, CV Maju Express, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Jakarta, mendapat order pengiriman barang dari Jakarta menuju Surabaya dengan biaya pengiriman sebesar Rp3.500.000 dari PT Merdeka. Nah, maka yang pertama kita cari terlebih dahulu pajak yang seharusnya tertagih atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu sebesar 10% dari Rp3.500.000, yaitu Rp350.000. Nah, tarif yang dikenakan untuk jasa ekspedisi ini adalah sebesar 10%, maka pajak yang harus dibayarkan oleh CV Maju Express ini untuk TPN adalah sebesar 10% dari Rp350.000, yaitu Rp35.000. Nah, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.